Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji langsung utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa lihat dua pelajaran penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW, tapi dia pun yang memujinya. Berarti memang Allah mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan ini. Yang kedua, berarti kalau orang ingin memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia, contohi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau menjadi figur seorang suami, figur seorang ayah, figur seorang anak, figur seorang sahabat, figur seorang panglima perang, pemimpin negara, utusan Allah, ahli ibadah, dan seterusnya. Jadi, memang kita menciplak kehidupan beliau, maka pastikan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya, kalau kita mengikuti Nabi SAW dalam segala lini kehidupan kita, dalam pembentukan karakter-karakter bawaan kita, maka pastikan kita juga akan mirip dengan Nabi SAW, walaupun kita tidak mungkin mencapai derajat beliau. Kemudian, disebutkan dalil yang kedua, surah Al-Imran, ayat 134, di antara rincian masalah karakter dan akhlak yang mulia adalah wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang suka atau orang-orang yang menahan amarahnya, tidak mudah emosional. Tidak semua masalah dihadapi dengan emosi. Dan subhanallah, ini permasalahan yang paling berat bagi manusia di saat mereka membiasakan diri untuk emosi. Ini permasalahan berat sekali. Karena dia akan selalu emosi dalam setiap keadaan. Bahkan bukan cuma sekedar emosi dengan manusia yang ada di sekitarnya, benda-benda di sekitarnya, bahkan pada dirinya sendiri. Ada banyak orang yang kalau terus memupuk emosi ini dan tidak bisa menahan amarah, dia bahkan kadang-kadang memukul dirinya sendiri. Ya, hanya karena emosi atau mencaci dirinya sendiri, hanya karena misalnya kesalahan dia. Ya. Mungkin dia akan marah dengan benda-benda di sekitarnya, mungkin pintu tertutup karena ada angin, maka dia marah dengan pintu dan angin. Mungkin istrinya sedikit berbuat kesalahan atau keliruan, atau lupa, atau suaminya, atau anaknya, atau orang tuanya, atau teman-temannya, atau lingkungannya, atau pegawainya. Maka sudah cukup untuk membuat dia meluap-luap dengan emosi. Dan subhanallah, emosi tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Karena semua ide buyar, ya. Semua sikap berubah, mata melotot, lisan jadi tajam, tangan bisa melayang dan kaki. Semua ini jadi tidak baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bagian daripada karakter atau akhlak yang mulia adalah wal kadhimin al ghaidh. Orang yang bisa mengontrol emosinya. Orang yang bisa tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan supaya idenya tidak buyar dan dia juga bisa terlihat bijaksana. Kalau Anda melihat ada dua orang di pinggir jalan misalnya, yang satu benar, yang satu salah. Yang salah lagi dimarahin, yang benar lagi memarah-marahin atau mencaci maki. Kalau Anda tidak tahu permasalahannya, Anda pasti akan menilai orang yang marah-marah itu keliru. Padahal sebenarnya mungkin dia benar. Jadi subhanallah, emosi itu akan membuat penilaian pun jadi jelek kepada kita. Ya. Bahkan mungkin kita dalam kondisi benar bisa menjadi salah. Beda sekali dengan orang yang sangat bijaksana dalam menghadapi permasalahan walaupun dia benar. Dia tinggal menyampaikan argumentasinya, kemudian dia tinggalkan orang yang sedang bermasalah dengan dia. Sudah cukup. Itu akan menambah kemuliaan buat dia. Dan juga bisa saja apa yang sedang dia nasihatkan kepada orang yang sedang bersalah diterima. Kemudian Allah mengatakan wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ini karakter yang luar biasa ini ya. Karena memaafkan kesalahan orang ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena dia Maha Pemaaf, Afuun, Ghafurun, ya, Tawwab. Allah itu zat yang Maha Pengampun, Pemaaf, suka berulang-ulang menerima permohonan maaf hambanya. Maka dia ingin hamba-hambanya, wali-walinya pun seperti itu. Sesakit apapun hati kita, mudah kita untuk memaafkan. Bukan karena orang itu, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali seorang suami memaafkan istrinya, istri memaafkan suaminya, orang tua maafin anaknya, anak maafin orang tuanya, saudara dengan saudaranya, ya,
kemudian teman sama temannya, atasan sama bawahannya, dan seterusnya. Ya. Karena pemaafan ini artinya kita jadi tidak dendam. Dan kita memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Berapa banyak maaf yang diberikan membuat sebab hidayah, sebab petunjuk. Orang jadi mengetahui kesalahannya lalu dia perbaikin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah lewat di sebuah tempat jalan. Beliau kebetulan menggunakan jubah baru. Ada seseorang lewat tanpa sebab. Tiba-tiba menghadap ke beliau lalu mencaci maki dan mengatakan, mentang-mentang kau adalah sepupu Nabi SAW, mentang-mentang kau adalah ini dan itu, kemudian kamu menganggap dirimu lebih dari orang lain. Padahal Abdullah bin Abbas tidak pernah lakukan apa-apa gitu. Maka apa yang terjadi? Beliau hadapi dengan sangat tenang, sangat bijaksana. Beliau biarkan orang itu mencaci maki. Dan subhanallah, kata kuncinya, kalau orang mencaci maki tidak dilayani, maka secara otomatis ya, dia akan kehabisan kata-kata. Kapan orang yang sedang memancing emosi kita itu, ya, dia akan menjadi-jadi. Kalau Anda layani. Kalau tidak layani tidak ada masalah. Akhirnya orang tersebut terdiam. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, apa kau sudah selesai? Dia bilang, iya. Maka Abdullah bin Abbas nangkap, orang ini sebenarnya cemburu dengan jubah yang dia pakai. Dia pun membukanya, kemudian dia memberikan kepada orang tersebut. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya di belakangnya, ajaklah orang ini untuk datang ke rumah kita, untuk kita hormati. Maka orang tersebut menjadi malu dengan sikap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan akhirnya menjadi murid beliau. Ini salah satu contoh saja bagaimana Islam mengajarkan karakter itu pada kita. Bagaimana Nabi SAW menerima permohonan maaf Wahsy yang telah membunuh paman beliau di Uhud pada saat dia mengucapkan syahadat di pembebasan kota Mekah. Bagaimana Nabi SAW menerima syahadatnya Hindun yang telah menyuruh Wahsy untuk membelah dada pamannya di Uhud. Dan Nabi SAW awalnya membolehkan muslimin membunuh Hindun. Tapi karena dia syahadat, hidayah, ya, petunjuk yang sampai kepada orang, lebih Nabi SAW cintai daripada dendam beliau. Gak ada dendam. Hatinya bersih dari semua itu. Makanya waktu Nabi SAW meninggal, dalam riwayat yang sahih, hanya ditemukan 17 uban. Dari seluruh rambut beliau SAW dan jenggot beliau. Karena memang tidak emosional. Mudah memaafkan orang. Resep awet muda yang luar biasa. Gitu kan? Anda mungkin mengatakan, tapi kan saya sakit hati Ustaz. Ya itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Kalau tidak ada ujian, dari mana Anda dapatkan pahala sabar? Dan bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam kitabnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberikan balasan tanpa batas. Karena memang mereka begitu. Ya. Mereka itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita memaafkan bukan karena si pelaku. Kita memaafkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Kemudian kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini, hadis nomor 626. Yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Walaupun Nabi SAW seorang Nabi, belum pernah Nabi SAW itu sombong dengan kedudukannya, dengan ilmunya. Beliau pada saat menyampaikan tentang kedudukan beliau, dan itu harus disampaikan karena wahyu, beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Lalu beliau ikutkan dengan kalimat, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Akulah pemegang liwa'ul hamd, bendera puji-pujian untuk Allah pada hari kiamat. Wala fakhr, tidak ada kesombongan. Terus Nabi SAW sampaikan kedudukan beliau, karena Allah perintahkan untuk menyampaikan agar umat ini mengetahui kedudukan beliau dan umat manusia mengetahuinya. Tapi beliau selalu ikuti dengan wala fakhr, tidak ada kesombongan. Beliau kalau jalan menundukkan kepalanya SAW. Ya. Tidak pernah beliau menghina orang lain, tidak pernah menjatuhkan orang lain. Bahkan orang-orang yang bersikap kasar pun dengan beliau hadapi dengan akhlak yang mulia. Pada saat beliau diusir dari kota Taif, karena beliau berdakwah di sana menyampaikan Islam, pemimpinnya 3 orang sepakat setelah motivasi oleh Abu Lahab untuk membenci Nabi SAW, dengan statementnya mengatakan, akan datang seseorang kepada kalian bernama Muhammad, dia adalah ponakanku dan aku lebih tahu sifatnya. Dia adalah seorang penyihir, dia memisahkan antara laki-laki sama perempuan.
Dia memisahkan antara orang tua sama anaknya. Maksudnya kalau orang beriman akan seperti itu keadaannya. Maka penolakan terjadi. Nabi SAW waktu dakwahi pemimpin mereka menolak kota Taif. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan kalau begitu, coba izinkan aku untuk menyampaikan kepada masyarakat kalian. Nggak boleh. Mereka dengan marah mengatakan itu. Lalu mereka mengatakan kepada masyarakatnya, lempari orang ini. Karena dia penyihir. Maka Nabi SAW setiap kali mengangkat telapak kakinya, itu yang dilempari rame-rame. Berdarah-darah kaki beliau. Cuaca lagi panas. Jalan kaki dari Mekah ke Taif, itu bisa memakan waktu berhari-hari. Karena letihnya, jauhnya, terjalnya. Sekarang saja orang kalau naik mobil dengan kecepatan mungkin 100 km per jam, itu membutuhkan 1 sampai 2 jam. Tergantung ya. Kalau mobil kecil mungkin lebih cepat. Kalau bus bisa sampai 2 jam untuk sampai ke puncak kota Taif itu sendiri. Nabi SAW jalan ke sana. Tapi sampai sana terjadi penolakan. Begitu keluar dari sana, beliau duduk di depan sebuah kebun. Kemudian beliau mengatakan dengan santunnya kepada Allah. Beliau mengatakan, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku? Kepada sesuatu masa depan yang tidak jelaskah? Atau musuh yang akan memerangiku? Tetapi kalau engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli. Maka karena santunnya Nabi SAW kepada Allah, Allah utus Jibril bersamanya malaikat penjaga gunung dan berkata kata-kata yang jelas. Hai Muhammad, bersamaku malaikat penjaga gunung, tinggal kamu perintahkan saja agar Aqsabain, ada 2 gunung besar di kota Mekah, itu disatukan oleh beliau dan akhirnya hancurlah kota itu. Dan dakwamu akan tersebar. Atau kamu sabar dan dakwamu juga akan tersebar. Dalam kondisi letih, cuaca panas, dilempari batu. Ya. Mungkin orang cuma melemparkan kata-kata sama kita sudah sakit hati. Dilempari batu. Ikuti dengan cacian mulut. Nabi SAW cuma mengatakan, saya akan bersabar. Semoga dari keturunan mereka keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah, Allah SWT ijabah. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini memiliki anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang menyiksa Bilal dan terbunuh juga di perang Badar. Pembenci Islam yang luar biasa. Juga anaknya Safwan masuk Islam. Al-Walid, ya. Anaknya masuk Islam. Namanya Khalid bin Walid. Gitu kan. Al-As bin Wa'il, anaknya Amr bin As masuk Islam. Keluar dari kota Taif, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu majma'in. Ini seorang perawi hadis terbanyak dari kalangan laki-laki. Coba bayangkan. Bagaimana akhlak mulai didahulukan oleh Nabi SAW. Bagi beliau, orang yang melakukan kesalahan karena masih jahil, belum faham. Dan ini luar biasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah karunia kita akhlak-akhlak yang mulia seperti ini. Dan banyak sekali contoh-contoh tentang akhlak Nabi SAW. Ya, kepada para istrinya, kepada anak-anaknya, ya, kepada sahabat-sahabatnya, ya, kepada musuh-musuhnya bahkan. Hadis selanjutnya, hadis nomor 627 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala shamamtu raihatan qattun atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li qattun uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, seorang sahabat yang mulia yang pernah membantu Nabi SAW 10 tahun menceritakan pengalamannya dalam menilai akhlak Nabi SAW, interaksi Nabi SAW dengannya. Dia mengatakan, saya belum pernah menyentuh sutra tebal maupun sutra tipis yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Dan saya belum pernah sama sekali mencium aroma yang lebih wangi daripada aroma Rasulullah SAW. Dan saya telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Belum pernah atau beliau tidak pernah sekalipun berkata kepadaku, kamu ini. Beliau tidak pernah berkomentar tentang sesuatu yang saya kerjakan. Mengapa kamu kerjakan? Juga tidak terhadap sesuatu yang tidak saya kerjakan.
Maka apa kamu tidak melakukan begini? Hadits ini, riwayat ini mulia sekali. Karena bukan dari Nabi SAW menyampaikan, tapi orang lain yang merasakan manfaat dari akhlak Nabi SAW. Sedangkan kalau Nabi SAW saja yang sampaikan, kita akan percaya sebagai seorang muslim karena beliau adalah utusan Allah. Ini diceritakan oleh orang yang berinteraksi. Dan bukan setahun, 2 tahun, bukan sekali 2 kali interaksi dengan Nabi SAW. 10 tahun dan tiap hari. Karena Anas bin Malik ini pembantu Nabi SAW. Dan kisahnya Anas bin Malik ini, dia anak Sulaim. Ya, atau julukannya Rumaisah atau Gumaisah radhiyallahu anha. Wanita salihah luar biasa. Pada saat dia masuk Islam, Sulaim, dia membawa anaknya Anas kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, angkatlah Anas menjadi pembantu Anda. Ya, semoga saja dia bisa mendapatkan manfaat. Maka Nabi SAW terima. Dan karena tiap hari sama Nabi, maka dia dapat manfaat banyak sekali ilmu dan akhlak. Dan ini juga kebaikan seorang ibu yang tahu di mana dia letakkan anaknya dan kepada siapa dia akan berinteraksi. Pelajaran pertama dari hadis Nabi SAW atau dalam riwayat ini, bahwasanya akhlak yang baik itu juga punya pengaruh kepada fisik yang baik. Ya, mudahnya orang senyum, ramahnya, santunnya terlihat dari wajahnya. Kalau orang itu emosional, terlihat dari wajahnya. Subhanallah. Orang yang mudah emosi, semua hampir seluruh wajahnya berkerut. Karena seringnya marah. Matanya terlihat tidak normal. Karena seringnya melotot. Lisannya dan suaranya tidak bisa didengar sesuatu yang lembut dan ramah. Karena walaupun dia tegur sapa, kasar. Gitu kan. Hembusan nafasnya pun keras. Tangannya kasar. Berpengaruh. Di saat orang itu santun, ramah, sopan, berpengaruh pada fisiknya. Ini makna daripada potongan perkataan, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya belum pernah menyentuh sutra, baik yang tebal ataupun tipis, yang lebih lembut dari tangan Nabi SAW. Anda bisa bayangkan betapa lembutnya sutra itu. Tapi tangan Nabi SAW lebih lembut. Apakah karena beliau tidak pernah kerja? Bukan. Nabi SAW bekerja. Dalam riwayat, sebuah riwayat dijelaskan hadis dalam riwayat Bukhari, pernah beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW, kepada Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya kepada beliau, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumahnya? Kata Aisyah, seperti laki-laki seorang antara kalian. Dia penuhi hajatnya sendiri, bahkan pada saat dia ada kosong, dia membantu keluarganya. Nabi SAW bekerja. Jadi bukan lembutnya tangan itu karena tidak pernah bekerja. Tapi karena karakter yang baik. Akhlak yang mulia. Berpengaruh pada fisik itu. Berpengaruh pada bagusnya kulit. Bagusnya penampilan. Kan gitu. Anda pasti bisa paham masalah ini. Orang yang jarang emosi. Ya, kita akan temukan wajahnya ceria. Berseri-seri. Awet muda. Kadang-kadang kita temukan ada orang. Pas disebut umurnya. Kayaknya gak mungkin gitu. Sepertinya umurnya lebih muda. Nah itu karena orang tidak emosional. Ada orang kadang-kadang kita temukan umurnya masih muda tapi sudah kelihatan tua sekali. Ini karena faktor emosional. Sering marah. Makanya saya biasa ingatkan istri saya di rumah. Jangan suka pancing emosinya anak. Walaupun kita niatnya bercanda gitu. Misalnya kita sengaja gigitin, kita sengaja cubitin kena gemes. Atau kita sengaja godain karena dia lucu kalau dia marah atau dia nangis. Jangan. Karena membiasakan dia emosional. Biarkan dia dengan alaminya. Kalau gerakan dan ucapannya lucu, kita ketawa. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, jangan dipancing. Jangan sengaja. Kami pernah ada di rumah seorang yang Allah amanahkan untuk membantu kami di rumah. Sering kali memancing emosinya anak-anak di rumah. Maka saya ingatkan. Karena bahasanya dia cuma karena lucu, nggak bisa. Itu nanti akan membentuk ya keperawakan dia. Si anak tersebut karena sering emosional, sering emosi, sering marah, sering nangis. Membawa juga pada muamalah dia, ke lingkungan sekolahnya, muamalahnya dengan orang tuanya. Bermula dari hal-hal seperti itu.
Tidak boleh dalam Islam orang sengaja kerjain orang lain. Dianggap bahan lelucon. Jangan. Ya. Karena nanti orang jadi marah. Kenapa kita harus memancing emosi orang? Kenapa tidak bercanda pada hal-hal yang dicontohkan Nabi SAW? Beliau kalau bercanda, beliau bercanda dengan yang baik. Dan jujur, benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada rekayasa. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Islam menganjurkan kita bersih, wangi. Laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW orang yang sangat peduli dengan penampilan beliau. Sisiran rambutnya, ya, pemilihan pakaian dan warnanya, juga jenis kainnya. Aroma wangi. Ya. Jadi sempurna luar biasa. Akhlak, senyum, ramah, santun, dermawan itu dikemas dengan penampilan yang tampan, yang bersih, yang rapi. Subhanallah, alangkah sempurnanya. Ya. Di sini Anas bin Malik menceritakan pengalaman 10 tahun. Beliau belum pernah menemukan Nabi SAW tidak beraroma harum. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Dicintakan dunia kalian kepadaku karena adanya wanita dan wangi-wangian. Ya. Wanita maksudnya istri yang dicintai, ibu yang dicintai, ya. Perempuan-perempuan mahram, anak perempuan, saudari, dimuliakan. Bukan yang bukan mahram. Ya. Kemudian, wangi-wangian. Nabi SAW sangat suka dengan wangi-wangian. Beliau tidak pernah berinteraksi sama istri-istrinya kecuali menggunakan siwak. Kenapa Anda, wahai para suami, pulang di rumah tidak sikat gigi dulu, tidak mandi dulu baru interaksi sama istri? Sehingga pada saat Anda menciumnya, Anda berinteraksi, wangi. Cuci tangan Anda. Pandemi kemarin sudah memberikan pelajaran massal seluruh dunia agar terbiasa cuci tangan. Terbiasa kumur-kumur. Terbiasa rapi dan bersih. Ya. Ternyata bakteri dan kuman itu dari kotornya. Ya. Lingkungan, kehidupan seseorang. Pola yang berantakan. Ya. Tidak peduli dengan kebersihan. Makan tanpa cuci tangan. Ya. Meludah sembarangan. Bersin sembarangan. Kalau Anda lagi kurang enak badan, bisa pakai masker. Kan begitu. Ya. Itu hal yang baik. Ini contohnya. Bagi laki-laki, dianjurkan pakai parfum terus. Wangi-wangian. Di rumah, di luar rumah. Bahkan makin menyengat baunya makin bagus. Tapi tentu yang sedap. Dicium oleh Anda dan orang lain. Ada sebagian orang suka pakai parfum tapi baunya aneh gitu. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ikhwah. Dia pakai parfum yang bau ini sulingan dari minyak. Saya tahu di situ. Jadi itu tidak dipakai sebenarnya. Itu hanya dipakai untuk campuran-campuran untuk benda-benda tertentu. Saya sempat sampaikan, tapi beliau mengatakan, saya bilang, apa antum suka parfum ini? Oh iya, anak suka sekali begini-begini. Tapi mungkin tidak semua orang suka, akhi. Ya udah. Tapi subhanallah, saya melihat dia masih bertemu lagi, dia masih menggunakan. Itu sudah, yang penting kami sudah berikan masukan gitu. Carilah aroma-aroma teman-teman, umum. Ada aroma, Anda kalau masuk toko parfum, disemprot. Dan itu tidak mungkin dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kecuali memang pasti wangi. Nah itu umum. Orang cuma orang suka. Kenapa Anda tidak pakai? Dan tidak harus mahal. Intinya Anda wangi. Kenapa Anda tidak rutinkan mandi, pakai sampo, pakai sabun, terbiasa. Pakai roll on. Wangi dan bersih. Ya. Berpenampilan yang bersih, yang wangi. Begitu juga dengan wanita. Tapi wanita ada batasan. Di luar rumah, menjaga ini. Tentu tidak mengenakannya. Ya. Karena Nabi SAW melarang wanita. Kalau ada aroma yang bisa dicium bagi laki-laki. Dan itu menggoda, maka itu bisa dianggap dia seperti sedang berzina atau pezina. Gitu kan. Berbahaya sekali. Abu Hurairah pernah bertemu dengan seorang wanita. Wangi sekali menyengat menuju ke masjid. Kata beliau, pulanglah ke rumahmu dan mandilah seperti mandi junub. Ya. Karena ini berbahaya, bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Tapi hand body, ya, mungkin parfum yang tidak menyengat diletakkan di cadar supaya tidak mengganggu, ya. Karena biasanya ada aroma yang kurang sedap misalnya. Atau mungkin pada saat interaksi dengan sesama akhwat Anda dalam majlis yang tidak menyengat baunya, ya. Hanya sekedar dioleskan sedikit di tangan hanya untuk salaman. Mungkin itu beda.
Tapi kalau di rumah, Anda wajib mandi, bersih, wangi. Ya, sewangi mungkin. Untuk bisa menggoda bagi suami Anda. Wangi dan bersih di hadapan anak-anak Anda, orang tua Anda, saudara Anda, tidak masalah. Ini pelajaran. Dan digambarkan bagaimana surga itu wangi, aromanya wangi, tanahnya wangi. Semuanya digambarkan seperti kasturi misalnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita fitrah, alami. Kita suka dengan bau wangi. Kita tidak suka dengan bau busuk. Kita suka dengan penataan rapi. Kita nggak suka dengan berantakan. Ya. Karena itu fitrah. Allah SWT memang inginkan kita seperti itu. Pelajaran yang ketiga. Bagaimana Nabi SAW santun dan ramah. Tidak suka menghardik orang. Diambil dari perkataan Anas, saya melayani Nabi SAW 10 tahun. Belum pernah beliau mengatakan kepada saya, kamu ini. Berapa banyak orang, subhanallah, pembantunya, supirnya, atau siapa saja. Salah sedikit, kamu ini. Di mana mata kamu? Apa kamu tidak pakai otak? Apa kamu begini dan begitu? Subhanallah. Kenapa harus keluar kata-kata begini? Kenapa nggak dipakai dengan bercanda misalnya? Anas bin Malik dalam riwayat lain disebutkan, pernah beliau disuruh oleh Nabi SAW untuk membeli hajat. Lalu dia mengatakan, saya pun keluar. Di halaman masjid saya temukan, ternyata di sana ada banyak anak-anak kecil yang sedang bermain. Seumur dengan saya. Saya pun jadi bermain sama mereka. Tiba-tiba saya temukan di belakang saya ada suara yang mengatakan, ya Unais. Orang Arab itu kalau mau panggil dengan panggilan sayang, mereka gunakan sebuah retorika namanya ismu tasghir, mengecilkan nama itu. Anas jadi Unais, gitu kan. Jadi dipanggil begitu, itu panggilan sayang. Padahal pembantunya ini lagi salah. Disuruh beli sesuatu masih pergi main gitu. Mereka mengatakan, wahai Unais, tidakkah engkau selesaikan dulu hajatku baru kau bermain? Coba lihat bagaimana muamalahnya. Banyak orang pembantunya tidak betah di rumah. Kenapa? Lisannya tajam. Akhlaknya buruk. Siapa yang betah dengan orang seperti ini? Sebaliknya, berapa banyak orang yang pembantunya betah, supirnya betah, pegawainya betah, karena kesantunan dan keramahan. Karena candaan-candaan yang menarik. Orang merasa ada persahabatan. Ya. Ada keramahan. Ini yang dicontohkan Nabi SAW. 10 tahun pembantunya menggambarkan, belum pernah Nabi SAW mengatakan, ya. Bahkan belum pernah Nabi SAW berkomentar. Kalau beliau sudah suruh, Nabi SAW tidak berkomentar. Kenapa kau kerjakan ini? Kenapa kau tidak kerjakan itu? Cukup disuruh, selesai. Tapi pertanyaan sini, boleh nggak saya menanyakan apa-apa yang sudah selesai? Boleh kita tanyakan. Tapi Nabi SAW tidak menegur kecuali memang terlihat terbengkalai. Kalau baru saja pegawai atau pembantu atau supir kita suruh kerjakan sesuatu, baru saja kita sampaikan. Maka berikan kesempatan orang menyelesaikannya. Ya, seperti itu kurang lebih gambarnya. Dan hadits ini luar biasa gitu. Riwayat ini luar biasa. Bagaimana Anas bin Malik menggambarkan itu, mohon maaf. Menggambarkan perilaku Nabi SAW kepada beliau. Dan bagaimana beliau merasa sangat nyaman. Diringkaskan dalam bahasa yang luar biasa. Ya. Tidak pernah saya temukan tangan lebih lembut dari tangan Nabi SAW. Bahkan sutra pun. Artinya Nabi SAW selalu rahmah dan santun. Tidak pernah Nabi SAW baunya kurang tidak enak. Baunya selalu wangi. Padahal ini pembantunya. Ya. Tidak pernah Nabi SAW menghardik dan memarah-marahi dia. Nah, ini semua pelajaran yang luar biasa itu. Hadits ketiga yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah hadits nomor 628. Hadits ini berbunyi dari As-Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan faraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi qala inna lam naruddahu alayka illa li'anna hurum. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata As-Sa'ab radhiyallahu anhu, saya pernah memberikan hadiah Rasulullah SAW seekor zebra liar.
Lalu beliau mengembalikannya kepadaku. Maka ketika beliau melihat perubahan di wajahku, beliau SAW bersabda, sungguh kami tidak menolak pemberianmu, hanya saja karena kami sedang ihram. Riwayat ini teman-teman memberikan gambaran lagi seorang sahabat menjelaskan tentang sikap dan akhlak Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW pada saat diberikan buruan, ya, buruan. Sahabat ini As-Sa'ab radhiyallahu anhu berburu keledai liar atau zebra tepatnya. Semua orang tahu zebra, mirip kuda dan keledai, badannya hitam putih. Maka dia berburu kemudian dia memberikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menolaknya dengan santun. Kata dia, waktu itu wajah saya berubah dan Nabi SAW lihat perubahannya. Lalu Nabi jelaskan, sesungguhnya kami bukan menolak karena kamu, tapi karena kami sedang ihram. Apa maksudnya? Orang sedang ihram, teman-teman, termasuk dalam larangan ihram adalah memakan hewan buruan, ya, atau berburu hewan. Di sini Nabi SAW memberikan gambaran untuk menjaga supaya jangan sampai berihram ini terganggu karena adanya makan hewan buruan, ya, maka beliau menolaknya dengan santun. Karena masuk dalam larangan ihram, ya. Walaupun sebenarnya dalam larangan ihram itu yang dilarang adalah berburu hewannya. Tapi Nabi SAW berhati-hati. Hewan buruan pun tidak dimakan. Walaupun di masa kita sekarang, ya, sudah tidak ada orang yang berburu hewan. Tapi di masa dulu orang berburu hewan. Karena mereka naik kuda, naik unta menuju ke Mekah. Di tengah jalan kalau mereka kehabisan bekal makanan, maka mereka mereka berburu hewan, ya. Berburu kelinci, berburu rusa, ya. Lalu mereka makan. Tapi datang hukum dalam surah Al-An'am dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang beriman, jangan kalian berburu, ya, hewan sementara kalian sedang berihram. Nah, seperti itu. Dan hari ini kita ambil pelajaran yang pertama, bagaimana, ya, akhlak Nabi SAW yang mulia dalam menolak pemberian, ya, dengan baik dan santun. Jadi beliau mengembalikan pemberian itu dengan baik dan santun. Contoh misal, berapa banyak istri diberikan hadiah oleh suaminya. Karena bukan yang dia harapkan, misal dia minta handphone. Suaminya memberikan handphone jenis A, dia berharap jenis B. Masa handphone begini sih? Misal contoh. Padahal sebenarnya mungkin suaminya sudah setengah mati mengumpulkan uang untuk beli itu. Coba teman-teman, setiap hadiah orang berikan penilaian. Ucapkan terima kasih. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, siapapun yang berbuat kebaikan pada kalian, balas dengan kebaikan juga. Yang sama, kalau kalian tidak punya, maka ucapkan jazakallahu khairan. Karena itu sudah cukup bagi dia. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan, terjemahannya. Jazakallahu khairan bagi laki-laki, jazakillahu khairan bagi perempuan. Ini pelajaran penting, ya. Menilai pemberian orang dan menolak pun dengan cara yang santun. Yang kedua, perlunya memberikan penjelasan atas penolakan kita. Misal, orang mengajak kita ke satu tempat, lalu kita mengatakan, maaf saya tidak bisa ikut. Berikan penjelasan, karena saya berhalangan, karena saya ada acara lain, saya sudah ada janji sebelumnya. Pemberian penjelasan ini penting sekali. Baik di saat Anda melakukan perbuatan benar atau perbuatan salah. Maksudnya, kalau Anda sedang melakukan perbuatan baik, lalu ada yang menanyakannya. Kenapa engkau pergi umroh, misalnya? Kita ditanya. Kalau kita menjelaskan tanpa ditanya, ini khawatir bisa masuk ke bab riya. Tapi kalau Anda ditanya, maka Anda menjawab. Memberikan penjelasan supaya orang tidak tanda tanya. Anda lagi lewat depan rumah tetangga, ditanya, mau kemana Pak? Anda sebenarnya mau ke masjid. Anda bisa mengatakan, oh mau sholat Pak. Berikan penjelasan, orang jadi tahu. Saya nggak usah jawab, nanti kalau saya jawab saya jadi riak nih. Kan jadi masalah. Orang pikir Anda sombong kan gitu.
Riya itu kalau tidak ditanya, Anda cerita. Nah ini mungkin bisa terbuka pintu riya. Tapi kalau Anda ditanya, Anda kalau tidak jelaskan malah bisa jadi penilaian salah dari orang, maka Anda jawab secukupnya. Tinggal kontrol niat. Maka ini perlu dijelaskan. Betul kalau Anda berbuat salah, Anda buat salah nih, Anda minta maaf, maafin saya salah. Tapi jelasin alasannya. Kemarin itu saya lakukan karena ini dan ini. Saya khilaf, insya Allah saya tidak akan ulangi. Contoh, jadi orang yang sedang kita minta maaf ini, tahu, oh dia lakukan karena ini gitu. Kan begitu. Nah itu juga baik. Nah ini kita ambil pelajaran dari sini, karena Nabi SAW menjelaskan, waktu saat berubah wajah sahabat As-Sa'ab ini waktu berikan, Nabi SAW mengatakan, kami bukan menolaknya karena pemberianmu. Tapi kami sedang berihram. Maksudnya, ya, tidak bisa orang berihram itu memakan hewan buruan atau berburu hewan. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga diambil adalah, orang yang sedang berihram dianjurkan untuk tidak berburu hewan, ya, ataupun memakan hewan buruan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, hadis nomor 629. Hadis ini berbunyi dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm, faqala al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' 'alaihi an-nas." Hadis ini riwayat oleh Muslim. Artinya, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu adalah apa yang meragukanmu di dalam dada dan engkau tidak suka bila manusia mengetahuinya. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Minimal kita akan ambil, ya, 3 buah hadis atau 3 buah pelajaran. Pelajaran yang pertama, pentingnya seorang muslim bertanya tentang kebaikan dan keburukan kepada ahlinya. Ya. Boleh Anda bertanya tentang keutamaan ibadah. Apa sih keutamanya sholat 5 waktu, keutamanya tutup aurat, keutamanya haji dan umrah, keutamaannya bakti sama orang tua, keutamaannya zikir, keutamaannya doa, baca Quran, apa saja. Anda tanyakan supaya Anda tahu dan termotivasi untuk mengerjakan. Kalau Anda belum tahu, ya, begitu juga Anda boleh tanyakan. Apa hukumannya riba? Apa hukumannya zina? Apa hukumannya bohong? Dan Anda boleh tanya keduanya, ya, supaya di sini Anda rajin mengerjakannya, supaya di sini Anda meninggalkannya. Nah, gitu. Makanya di sini dikatakan oleh An-Nawas radhiyallahu anhu, "Sa'altu Rasulullah SAW 'anil birri wal itsm." Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, amal baik, apa sih keutamaan-keutamaannya, dan juga amal buruk. Namun yang dia inginkan adalah apa sih intisari daripada kebaikan dan dosa itu. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua. Nabi SAW memberikan satu kata kunci tentang akhlak yang baik. Beliau mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Maksudnya, semua kebaikan itu berkumpul di akhlak yang mulia. Tidak mungkin kebaikan bertemu dengan akhlak yang buruk. Pasti akan bentrok. Seperti minyak sama air akan berpisah. Kalau ada orang Anda anggap soleh atau solehah, tapi akhlaknya buruk, pasti Anda akan mengganjal di situ. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh seseorang, ya Rasulullah, di kota Madinah, ada wanita tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa-puasa sunnah. Apalagi yang wajib ini, sunnah-sunnah aja dia tidak pernah ketinggalan gitu. Ya. Tapi lisannya tajam, suka menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Nggak ada kebaikannya wanita itu, dan dia pasti masuk neraka. Coba tolak ukurnya. Padahal ahli ibadah. Orang yang sama masih mengatakan lagi, ya Rasulullah, di Madinah juga ada wanita, ibadahnya biasa-biasa saja, standar lah, wajib, sunnah mungkin sebagian dikerjakan. Tapi akhlaknya baik, santun. Kata Nabi SAW, al khaira fiha wa hiya fil jannah. Kebaikan ada padanya dan dia akan di surga. Atau kama qala Nabi SAW. Coba bayangkan, tolak ukurnya begitu. Ya. Jadi ini perlu difahami baik-baik. Di sini teman-teman sekalian, ya, pelajaran kedua adalah semua kebajikan akan bersama dengan akhlak yang baik. Itu baru sempurna. Ya.
Kemudian pelajaran yang ketiga adalah intisar dari dosa. Bagaimana caranya kita mengetahui ini dosa atau bukan? Selain penyebutan dalil tentang keharaman perbuatan itu, kalau Anda ragu, ini dosa enggak ya? Ya. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Dia syubhat misalnya, masih belum jelas gitu bagi Anda. Maka Nabi SAW berikan kata kunci. Al-ithmu ma haqa fi sadrika wa karihta an yattala alihin nas. Sesungguhnya dosa itu yang membuatmu ragu dalam dada. Bimbang gitu. Dan engkau tidak ingin orang mengetahuinya. Lihat kalau orang tonton cuplikan yang tidak baik, apa yang terjadi? Dia nggak mau orang lain lihat kan? Nah itu sudah jelas dosa berarti. Nah seperti itu. Jadi ini pelajaran yang luar biasa ini. Ya. Bagaimana dijelaskan tentang hal ini, ya, bagian daripada akhlak yang baik adalah menjauhi hal-hal yang sempit dalam dada seseorang, ya, seperti itu. Baik, ini adalah hadis nomor 629. Dan kita akan tutup dengan hadis nomor 630. Hadis ini berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sahabat yang lain lagi. Kita lihat bagaimana orang-orang sekitar Nabi SAW memberikan gambaran tentang akhlak beliau. Tadi kita dengarkan riwayat Anas. Kita dengarkan jadi pembantu Nabi. Kita dengarkan riwayat Sa'ab yang Nabi SAW tolak dengan santun pemberiannya. Kita dengarkan Nawas bin Sam'an tadi. Riwayat sebelumnya juga. Yang menanyakan tentang kebaikan dan juga dosa. Dan sekarang kita dengarkan riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia dan ayahnya adalah sahabat. Yang mengatakan Rasulullah SAW bukan orang yang berperilaku buruk. Dan bukan orang yang berkata buruk. Dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Jadi riwayat ini kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dan sekaligus kita ambil faedah pertama, yaitu gambaran Abdullah bin Amr As tentang dua sifat Nabi SAW. Ini faedah pertama. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bukan orang yang berperilaku buruk. Ya. Kasar, keras, bukan. Dan akhlak yang kedua, dan bukan orang yang berkata buruk. Perkataan buruk biasanya melahirkan sikap yang buruk. Tangan yang kasar dan lototan mata dan segala macam. Ya. Dan sebaliknya, kalau perkataan baik, itu biasanya bersamanya juga ya perangai yang baik. Sudah umum gitu ya. Kalau Anda biasa kontrol lisan Anda supaya santun, ramah, baik, maka keperangai Anda juga akan terlihat itu. Orang yang biasa lisannya kasar, terlihat di perangainya. Sudah begitu. Ya. Ini pelajaran pertama. Dan kita di sini juga titik beratkan, berarti setiap muslim harusnya sama. Tidak boleh fahish dan mutafahish. Fahish artinya sikapnya buruk, dan mutafahish adalah perkataan buruk. Jauhi semua perkataan buruk. Buat diri Anda, buat orang terdekat Anda, istri, suami, anak, orang tua, pegawai, pekerjaan, diri Anda sendiri. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, hindari semua perkataan buruk. Buat diri kalian, harta kalian, dan keluarga kalian. Dan jangan sampai malaikat lewat dan mengaminkannya. Coba Anda yang selalu merasa adanya masalah dengan suaminya, istrinya, orang sekitar lingkungannya. Coba praktekin ini. Hindari perkataan buruk. Selalu santun dan ramah. Dan sikap pun selalu ramah. Insya Allah, ya, saya bisa jamin Anda pasti akan disukai oleh orang. Disukai oleh pasangan, disukai oleh orang tua, disukai oleh anak, disukai oleh lingkungan. Pelajaran kedua dari hadis, yaitu bagian kedua dari hadis ini, Nabi SAW pernah memotivasi para sahabat, dan Abdullah bin Amr bin As mengatakan, apa yang Nabi contohkan itu terucapkan melalui lisan beliau.
Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Kalau mau tahu penilaiannya orang itu yang paling baik, yang terkadang adalah yang paling baik akhlak. Begitu caranya menilai. Paling santun, padahal itu seorang orang paling baik. Gak ada hubungannya dengan fisik. Walaupun paras wajah dan fisiknya biasa saja, tapi akhlaknya baik, itu tolak ukur baiknya. Makanya juga dalam mencari jodoh kan begitu. Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwiju, nikahkan segera. Itu tolak ukur agama dan akhlaknya. Ini gambaran yang sangat jelas tentang masalah bagaimana ya seorang muslim harus punya perangai yang sempurna seperti ini. Nah, ini kurang lebih gambaran ayat, dua buah ayat yang tadi kita bahas, Al-Qalam ayat 4, Al-Imran 134, dan kita sudah mempelajari hadis 126, Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia dari riwayat Anas, 627 juga riwayat Anas yang menceritakan beliau menyentuh tangan Nabi yang sangat lembut, selalu menemukan aroma yang wangi, beliau berkhidmat 10 tahun tidak pernah ada perkataan kasar dari Nabi SAW. Kita juga sudah pelajari hadis nomor 628, hadis yang ketiga, kisah tentang Sa'ab bin Jathama radhiyallahu anhu yang menawarkan tadi zebra kepada Nabi SAW dan beliau nolak dengan santun dan menjelaskan sebabnya. Kemudian juga hadis 629 tentang hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang menanyakan tentang kebaikan dan juga dosa. Kemudian hadis yang terakhir kita pelajari 630 hadis Abdullah bin Amr bin As yang menggambarkan Nabi SAW tidak pernah berperangai buruk, tidak pernah berkata buruk. Dan juga beliau memotivasi para sahabatnya dan umatnya agar memiliki ya atau tolok ukur orang itu baik adalah baiknya akhlaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.